berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ke kalian semua yang dimulai daripada keyakinan kelas. Di kelas 5B ini kita harus mempunyai keyakinan kelas kita, yang dimana keyakinan kelas itu akan kita sepakati bersama. Nanti kita akan memberikan prestasi dan kalian akan mengisinya. Setelah itu kita akan tempelin karton yang ada di belakang diri. Lalu nanti setiap siswa akan menempel satu persatu. Berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Secara bersama. Kalau kita sudah secara bersama, kelompok ini bagi ya. Bagi ke temannya. Oh, ini karena warna hijau nggak mungkin nanti sama.
Ini keyakinan kelas yang sudah tadi kalian buat masing-masing, maka Ibu Risma akan bacakan ya. Yang pertama, Putri Dian mengatakan tidak boleh merusak fasilitas yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, menurut Nisa, tidak boleh berkata-kata kotor di dalam kelas. Menurut Fahri Hamzah, tidak boleh mengatai orang tua. Fahri Siyudi, tidak boleh bermain di dalam kelas seperti berlari-lari dan lain-lainnya. Menurut Kaffa, keyakinan kelas menurut dia tidak boleh bermain lagi belajar seperti bermain bola, bermain handphone, dan juga bermain yang lainnya. Menurut Gita, selalu menjaga kebersihan kelas. Afika, tidak lupa mengerjakan tugas atau PR. Rido, tidak melakukan tidak melakukan ulah. Tidak boleh melakukan ulah di kelas. Maksudnya bertindak yang tidak baik. Menurut Sabar, oke, panjang sekali Sabar ini, harus dilaksanakan ini. Tidak boleh berlari-lari dalam kelas. Tidak boleh berkata saat datangnya. Tidak boleh bolos. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Menurut Levan, melepaskan sepatu ketika masuk dalam kelas. Dava, memakai kaos kaki di dalam kelas. Randy, tidak membuang sampah di kolong meja, ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ngomong kasar menurut Gilang. Tidak boleh bolos menurut Hanjala. Menurut Ocha, tidak memakai sepatu saat berada di dalam kelas. Valen, tidak boleh berkata-kata kasar. Sultan harus menjalankan tiket kelas sesuai dengan jadwal. Lalu Fatan Rido harus menjaga kebersihan kelas. Menurut Saugi, setelah membaca buku harus dirapikan kembali. Nah, itu untuk yang di pojok baca. Ketika teman-teman selesai membaca, buku-bukunya harap disimpan kembali dengan rapi. Menurut Divana, tidak boleh berisik di dalam kelas, tidak bercanda, tidak lari-lari di dalam kelas. Menurut Riftiana, sama ini, tidak boleh lari-lari dalam kelas, tidak boleh berantem, tidak boleh berisik. Lalu menurut Noval, tidak boleh rusuh di dalam kelas dan kelas harus tenang. Dan jika berbicara harus dengan sopan. Menurut Moses, tidak mengobrol ketika belajar. Aduh, bagus banget. Berbagi makanan ketika temannya tidak bawa. Ini berarti saling menghargai. Ya, saling tolong menolong. Ketika temannya tidak bawa, maka kalau ada makanan kita yang lebih, kita bagi. Misalkan Randy bawa makanannya banyak nih, daripada
daripada nanti takut tidak habis ini makanannya, berarti kita bagi dulu kepada teman yang tidak tidak membagi sisa ya. Sebelum dimakan dibaginya, tidak setelah makan lalu kekenyangan sisanya baru dikasih ke orang, itu tidak ketika kita lihat bekal kita, oh ini banyak sekali, siapa ya teman saya yang tidak bawa makanan, maka kita bagi terlebih dahulu kepada dia ya. Kita lanjut. Tadi Moses sudah, Febri tidak lari-lari dalam kelas, berkata dengan sopan. Lalu Jihan selalu menjaga kerapian kelas. Dan yang terakhir Anton, ketika tidak masuk sekolah harap memberikan informasi kepada wali kelas. Berarti sama saja itu mengatakan untuk tidak bolos atau tidak hadir tanpa keterangan. Oke, ini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Mari sama-sama kita laksanakan dengan baik supaya kelas kita akan menjadi kelas yang tertib, rapi, dan menyenangkan. Sebab kelas kita ini adalah rumah kedua daripada kalian. Ya, kalau rumah kan harus kita jaga dengan rapi, kita jaga kenyamanannya, kita jaga keindahan. Oke, terima kasih anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Tanjung Duren Utara Nomor Ibu Hajah Siti Nurhaliza SPDSD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Bidang Kesiswaan Bapak Slamet dan Bapak Hadianto. Yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Rismawati Nainggolan dan rekan-rekan semua, guru beserta karyawan SDN Tanjung Duren Utara 06 yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di aula dalam acara yang akan nanti pemaparan dari Ibu Rismawati Nainggolan. Semoga semua yang hadir dalam aula dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat sama-sama kita diberikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita dengarkan dan nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Kepada yang hadir di sini disarankan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
doa yang akan disampaikan oleh Bapak Novi Wahyudi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama kita berdoa mudah-mudahan acara di hari ini bisa terselenggara dengan sukses. Untuk yang beragama Islam, mari kita membaca surat Al-Fatihah dan yang beragama lain sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Novi. Yang selanjutnya, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Tanjung Duren Utara Oman, Ibu Hajah Siti Nurlaila, SPDSD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan bidang kesiswaan, yang saya hormati guru SDN Tanjung Duren Utara 06 angkatan ke-7 Bu Risma Nainggolan, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta teknik SDN Tanjung Duren 06. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat ya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan apa Bapak Ibu? Dalam kegiatan pengimbasan kegiatan yang dilakukan guru penggerak dari SDN Tanjung Duren 06 yang kebetulan baru satu. Harapan saya next ke depan ada CGP baru yang akan muncul dari SDN Tanjung Duren 06. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya percaya kepada guru-guru saya memiliki potensi ke arah sana, baik secara akademik maupun secara memanage waktu dan macam-macam. Intinya ada kemauan. Nah kebetulan sekarang sudah dimotori oleh Bu Risma. Alhamdulillah beliau lulus di Grogol Petamburan. Hanya ada beberapa orang, tapi yakin beberapa guru ya, tapi yakin ke depan nanti ada yang bisa seperti Bu Risma. Harapan saya jangan merasa takut atau macam-macam dengerin omong-omongan negatif. Intinya Bapak dan Ibu siap untuk mengikuti proses kegiatan guru penggerak. Nah, untuk menentukan itu harus dimulai dari keinginan individu dulu. Ya, harapan saya begitu. Jadi mudah-mudahan guru-guru TGU 06 next ke depan ada generasi-generasi yang ikut jejak seperti Bu Risma, yaitu guru penggerak. Nah, sekarang Bu Risma kemudian akan dijadwalkan akan
mengimbaskan ya dari modul 1 sampai dengan 4 yang kebetulan dia sudah dapat setelah mengikuti kegiatan CGP kurang lebih berapa bulan Bu Risma? 4 bulan. Nanti kegiatan ini kalau tidak salah, kalau tidak ada perubahan ya 9 bulan. Berarti sudah dilalui dalam 4 bulan, tinggal 5 bulan lagi. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya Bu Risma, seperti yang telah dilakukan oleh yang duluan yaitu angkatan kelima. Alhamdulillah kemarin mereka sudah di masa ya sudah dilantik ya. Mudah-mudahan nanti Bu Risma 5 bulan yang akan datang akan dilantik juga. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak dan Ibu, bagi yang mungkin usianya sudah lanjut, mungkin bisa ya Bunda ya ikut jadi PP ya Pak, seperti Pak Slamet jadi pengajar sama Pak Bakri ya, pokoknya yang intinya bisa untuk jadi pengajar. Jadi ada dua, ada untuk mengajar dan ada untuk guru penggerak. Baik Bapak Ibu, demikianlah sambutan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat selalu buat TDU 06, guru-guru TDU 06. Saya yakin Anda semua memiliki kemampuan untuk maju, insya Allah ya, amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Hajah Siti Nurlaila atas motivasinya. Semoga kami semua yang belum bisa termotivasi untuk menjadi calon guru penggerak angkatan berikutnya ya. Selanjutnya, mari kita dengarkan paparan dari guru penggerak kita, teman kita, Ibu Rismawati Nainggolan. Sebelumnya, saya kasih pantun dulu ya. Makan siang di pinggir sungai, sampai malam terang bulan. Mari segera kita mulai paparan dari teman kita Rismawati Nainggolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru beserta Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah dari SDN Tanjung Duren Utara 06. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih atas diizinkannya saya untuk mengimbaskan ilmu yang sudah saya dapat selama 4 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan memaparkan setiap ilmu yang sudah saya dapatkan, di mana salah satunya adalah pembahasan modul dari 1.4 yaitu tentang budaya positif. Saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita bersama. Salam dan bahagia, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ini adalah slogan daripada program pendidikan guru bergerak. Agar kita menjadi guru-guru yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Tujuan daripada pendidikan guru penggerak adalah yang pertama mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan berkolaborasi secara mandiri, memiliki kematangan moral,
emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak ini kita diwajibkan untuk setiap habis kita mengajar itu ada refleksi terhadap pembelajaran yang kita ajarkan. Yang selanjutnya adalah berkolaborasi dengan guru, orang tua, dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan kepemimpinan murid. Yang selanjutnya mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan komunitas di sekitar sekolah. Program pendidikan guru penggerak ini terbagi menjadi 3 modul, di mana saya sudah menyelesaikan 1 modul yang pertama yang berisi tentang paradigma dan visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif. Nanti yang akan saya bahas banyak di presentasi pada saat ini adalah tentang budaya positif. Lalu untuk modul 2 ini akan dimulai pada tanggal 8 Februari yang akan datang hingga bulan Juli 2023 yang menerangkan akan pembelajaran yang berreferensi, pembelajaran sosial dan emosi, coaching. Lalu di modul tutup titik 3, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dan pengelolaan sumber daya, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Jadi program guru penggerak ini secara khusus diibaratkan bagaimana kita sebagai guru kita dapat mampu bahwa murid kita itu adalah semuanya tertuju pada murid, dan bagaimana murid itu bisa berkembang dengan baik sesuai dengan kodrat dan zamannya. Di sini ada koneksi antar materi, di mana yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, lalu nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, modul 1.1 yaitu mengajarkan akan paradigma dan visi guru penggerak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan daripada pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga pendidikan tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Lalu kita akan masuk kepada modul 1.2, yaitu mengenai nilai dan peran daripada guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seorang guru diharuskan memiliki nilai dan peran yang baik untuk memotivasi para muridnya untuk menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Jadi bagaimana kita menciptakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada anak murid melalui proses
pembelajaran. Nilai dari guru penggerak itu sendiri adalah yang pertama, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Nah, dari kelima daripada nilai guru penggerak ini, mari kita berkaca kepada diri kita pribadi. Dari kelima ini, adakah kita sudah memiliki kelima nilai tersebut? Ataukah masih satu, atau dua, atau tiga, empat, atau seluruhnya? Kita jawablah di dalam hati kita masing-masing. Kalau jika masih kurang, mari kita sama-sama untuk melengkapi, kita sama-sama untuk berkolaborasi agar nilai-nilai daripada guru penggerak ini dapat kita miliki. Yang selanjutnya adalah peran guru penggerak. Di sini peran guru penggerak adalah yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktis. Menjadi pemimpin dalam pembelajaran adalah di mana kita di dalam kelas kita masing-masing kita menjadi pemimpin. Menjadi coach, kita bisa mengajarkan teman-teman kita yang tidak mengerti. Contoh misalkan kita kurang di dalam IT, bagi teman-teman yang paham di dalam IT bisa membantu teman-teman yang kurang. Dan begitu juga bagi teman-teman misalkan yang dia kurang, tetapi dia harus mau bahwa saya memang mengakui bahwa saya tidak bisa. Jadi di sana ada kerjasama, ada kolaborasi, ya. Yang selanjutnya modul 1.3, yaitu visi daripada guru penggerak. Visi guru penggerak dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud bila adanya kerjasama semua warga sekolah. Untuk mewujudkannya dibutuhkan langkah nyata dengan menggunakan metode apresiatif inquiry dengan tahapan bagja. Pasti kita di dalam kelas juga mempunyai visi kelas kita masing-masing. Nah, kita belajar dulu dari tahapan bagja. Bagja itu adalah singkatan dari di mana B itu membuat pertanyaan. Dalam menyusun visi, kita buat dulu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut akan visi yang akan kita ajukan. Lalu kita ambil pelajaran dari visi itu, kira-kira ada pelajaran apa yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Lalu setelah itu adalah G-nya, gali mimpi, ya. Dalam gali mimpi ini kita kan pasti pingin visi kita yang sungguh luar biasa, sampai ya setinggi-tingginya lah pengennya. Jadi di sini kita menggali mimpi, harapan-harapan apa yang ingin kita capai di dalam visi-visi tersebut. Lalu yang selanjutnya J, jabarkan rencana. Jadi dari setiap rencana 1, rencana 2, rencana 3 dan seterusnya. Nah, A, atur eksekusi. Dari apa yang sudah kita rencanakan, mana yang harus kita pilih? Kita harus yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Itulah yang disebut dengan tahapan bagja. Jadi semuanya melalui proses, ya. Dan kita juga tidak perlu takut-takut dalam mengeksekusi kira-kira pilihan mana yang tepat, seperti itu. Kemarin saya melihat visi dari sekolah kita yang kayaknya pernah dikirim Pak Slamet waktu itu di grup. Di sana terwujud visi daripada SDN Tanjung Duren Utara 06, terwujudnya peserta didik berkualitas, berkarakter,
berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Nah, kalau dari visi ini, mohon maaf Ibu Kepala Sekolah, nanti kalau kita, ini hanya masukan, kalau kita nanti akan mengikuti daripada kurikulum Merdeka, maka dalam visi ini harus dicantumkan dari profil Pancasila. Nah, seperti itu. Perubahan visi ya. Ya, Ibu. Dan di sini Bapak Ibu guru sudah lebih paham apa maksud dari kata-kata positif tersebut. Nah, kita akan sama-sama belajar. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Jadi ketika saya masuk di dalam pendidikan guru penggerak ini, saya mengajar mulai dari tahun 2001 sampai sekarang, berarti sudah 22 tahun. Tapi ketika saya masuk di dalam pendidikan guru penggerak ini, saya merasa diri saya itu belum ada apa-apa. Ternyata dalam waktu yang 20 tahun itu, kalau saya berkaca kepada diri saya belum ada apa-apanya kalau di dalam program daripada pendidikan guru penggerak ini. Konsep-konsep dalam budaya positif diantaranya adalah disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, cara merumuskan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, langkah-langkah penerapan daripada segitiga restitusi. Nanti kita akan sama-sama belajar mengenai segitiga restitusi itu apa. Ini juga saya melihat waktu saya masuk ke sini, kata-kata segitiga restitusi ini karena menurut saya masih baru, karena saya baru dengar ketika saya ada di dalam program pendidikan guru penggerak ini. Yang tadi dari tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Pasti banyak contoh-contoh ataupun budaya positif yang Bapak Ibu guru sudah terapkan, baik itu di lingkungan kelas atau di sekolah kita secara tidak langsung, itu sudah banyak kita lakukan. Selanjutnya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan. Budaya positif ini akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran budaya, juga mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma. Filosofi pendidikan daripada Ki Hajar Dewantara yaitu bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau yang disebut dengan unik. Budi pekerti. Tugas guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak-anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kodrat alam dan kodrat zaman berpihak kepada murid atau peserta didik. Kalau di sini yang tadi yang di nomor 2, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Di kelas kita masing-masing kita pasti menemukan keunikan-keunikan yang terjadi daripada peserta didik kita masing-masing. Nah, di sana yang nomor 4, tugas guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak-anak tumbuh dengan selamat dan bahagia.
Saya sering berkata kepada anak-anak saya di kelas, anak-anak di sekolah kita sudah ada eskul. Jadi kalian silahkan pilih sesuai dengan bakat dan minat kalian. Bagi kalian yang suka futsal ataupun taekwondo ataupun silat, silahkan pilih tersebut. Kalau kalian senang di dunia seni, silahkan pilih tari dan paduan suara seperti itu. Jadi anak-anak ini mempunyai bakat dan yang masing-masing serta bakat tersebut akan menciptakan bagaimana mereka menjalani kehidupannya secara bahagia, tidak dipaksakan. Kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak, tetapi mereka berjalan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jelas kalau dibilang kodrat zaman, bagaimana pendidikan pada waktu zaman Ibu kita Kartini yang dia tidak bisa bersekolah, dan kalau sekarang sudah sungguh sangat bebas. Jadi perbedaan zaman itu juga berpengaruh terhadap pendidikan. Dan selanjutnya berpihak kepada murid atau peserta didik. Kita sebagai sebagai guru di sini berpihak kepada murid. Maksudnya bukan kita yang selalu mengikuti maunya dia, tidak. Tapi kita dapat menerapkan bagaimana kita itu supaya anak-anak ini menjadi bahagia. Perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar para peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi peserta didik. Maksudnya kalau hukuman kita langsung menghukum dia, tetapi kalau konsekuensi itu sudah terencana. Kalau kamu membuat suatu kesalahan, misalnya kita sudah ada kesepakatan bersama, kamu akan menyalin 2 lembar, misalkan seperti itu. Tetapi kalau restitusi ini adalah memberikan alternatif, memberikan cara yang lain seperti itu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, alasannya kenapa, terus nanti kira-kira kita sama-sama untuk mencari jalan keluarnya seperti itu. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan daripada keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Biasanya ini kita buat ketika awal daripada semester. Awal semester, lalu kalau pada waktu awal semester 1 misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas kita, nanti kita bisa revisi keyakinan kelas itu pada semester yang kedua. Kira-kira masih ada yang relevankah kita pakai? Kalau masih ada kita pakai, kalau tidak kita ganti. Cara merumuskan keyakinan kelas yaitu di mana kita mengajak siswa untuk berdiskusi dengan guru tentang apa yang diinginkan dan disepakati bersama untuk menumbuhkan budaya positif. Jadi keyakinan kelas ini dapat terwujud jika antara peserta didik ataupun siswa itu melakukan diskusi dengan gurunya dan apa yang mereka sudah putuskan itu sama-sama disepakati dan akan menumbuhkan budaya positif. Nah, kebetulan saya sudah melakukan proses keyakinan kelas yang ada di 5B. Ini di mana kami berdiskusi terlebih dahulu bersama-sama dengan anak-anak kelas 5B, lalu mereka mencurahkan pendapat mereka dan menempelkan
kertas yang sudah kita siapkan. Dan ini keyakinan kelas daripada 5B, dari 28 anak, ini pasti mereka merangkai katanya tujuannya sama, tapi kata-katanya beda-beda gitu ya. Jadi setelah dari 28 peserta didik, saya dapat menyimpulkan dari yang mereka sampaikan itu ada 5. Jadi ini yang mereka anak-anak tulis yang banyak ini. Lalu yang 1, 2, 3, 4, 5 ini yang saya simpulkan dari ke-28 curah pendapat yang mereka tuliskan pada sebuah kertas. Ya, 5 ini dari kesimpulan dari yang 28 ini, ya, jadi mewakilinya. Ya, jadi supaya kalau langsung 28 kan seolah-olah sebenarnya tujuannya sama seperti itu, tapi biar kita jadi apa namanya, kita ringkas ya, jadinya pendapat 5. Nah, di sini kita masuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, pasti sama-sama kita mengetahui bagaimana cara kita untuk dapat bertahan hidup. Apakah kita berleha-leha atau kita hanya diam saja? Bapak Ibu guru sudah lebih paham daripada saya. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita sama-sama merindukan bagaimana kita bisa disayangi, dan kita juga ingin kita dapat diterima dimanapun kita berada. Penguasaan, jangan lupa kita juga harus dapat menguasai diri kita. Kebebasan dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah 5 kontrol posisi. Sebagai seorang guru, kita harus mempunyai 5 kontrol posisi, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu guru juga dapat menjawabnya. Bapak dan Ibu guru ketika berada di dalam kelas, ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, ada di posisi yang mana? Ada di sebagai posisi penghukumkah? Sebagai pembuat merasa bersalahkah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Di dalam ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Kita akan sama-sama lihat di sini. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau yang dapat lebih menekankan peserta didik lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah, kalau kita sedang berada di posisi penghukum nih teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian, pasti kita akan sering mengatakan kata-kata yang seperti ini. Kita suka, patuhilah aturan saya, atau awas. Nah, terus atau kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu udah ketawa-ketawa. Lalu guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Maksudnya cara kita sendiri. Ya, jadi kita melakukan penghukuman misalkan seperti itu. Jadi ini cara saya mengajar adalah yang paling benar gitu.
Di sini ada penghukum, dia biasanya menggunakan nada suara tinggi atau bahasa tubuh dengan mata melotot. Kamu lagi, gitu kan? Terus dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Kamu lagi, sambil seperti itu. Dan ada lagi mungkin anak-anak yang suka misalkan mendapat nilainya 0. Kita sudah menjudge dia. Contoh, 0 lagi, pasti 0 lagi, selalu 0 lagi. Kapan bisa dapat nilai 100? Mari kita tanyakan kepada diri kita, pernahkah kita melakukan hal penghukum ini ketika anak didik kita berada dalam posisi ini? Di sini dikatakan bagaimana perasaan murid atau peserta didik bila guru berbicara seperti itu pada muridnya yang mendapatkan nilai 0. Ini yang akan terjadi Bapak Ibu Guru. Kemungkinan peserta didik akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, peserta didik tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, atau yang lebih buruk lagi, sepulang sekolah peserta didik melihat motor atau mobil Bapak Ibu Guru, dia akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya. Ini hanya sedikit hasil yang bisa menggambarkan tentang penghukum tersebut. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman ataupun merasa bersalah atau menjadi rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Jadi sebagai seorang guru dia menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat merasa bersalah Siswanya ya. Nah, di sini dikatakan ibu sangat kecewa dengan kamu. Gak mungkin kita bilang ibu sangat kecewa dengan kamu. Tidak, pasti kita akan berbicara dengan lembut kepada anak itu. Lalu kita mengatakan lagi, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, ini kita kan sudah menambahkan kesalahan lagi. Dia udah buat kesalahan, kita menambahkan lagi. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri, merekam murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kita bisa garis bawahi di sini tentang yang tadi ada orang tua. Orang tua itu kan orang-orang yang disayanginya. Jadi kita bilang kalau kamu sudah melakukan ini, gimana kalau orang tua kamu tahu? Seperti itu. Jadi kita semakin menyudutkannya. Pembuat merasa bersalah itu biasanya dengan suara yang memelas atau sedih, bahasa tubuh, dan sering merapat kepada anak ataupun dalam keadaan lesu, lemas ya. Contohnya gini, Surya, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan bolos lagi. Kamu kenapa yang sering sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Jadi kita menegurnya bukan dengan intonasi yang keras, tetapi dengan intonasinya yang lembut, memelas, sedih, dan lain sebagainya. Hasilnya dari pembuat rasa bersalah ini kita akan menghasilkan
murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapaknya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletuskan amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri ataupun orang lain. Kalau tadi yang penghukum tadi misalnya misalkan dilampiaskan dengan mencoret-coret atau merusak barang, tetapi kalau ini di dalam hatinya, ya. Jadi kita kan tidak bisa baca hati, jadi kita nggak tahu. Itu yang dibilang lebih lebih berbahaya. Yang selanjutnya adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik atau humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini kita sedang memposisikan diri kita ini sebagai teman. Hal negatif dari posisi sebagai teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantunya, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya. Jadi ternyata salah. Kalau kita juga ada positif, ada negatifnya juga. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Di sini murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang akan timbul adalah murid hanya akan bertindak jika atau untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Contoh, misalkan saya memposisikan saya sebagai teman ketika anak kelas 5B merasa bersalah. Jadi saya selalu ada ketika mereka dalam kesulitan. Tiba-tiba nanti ketika saya tidak ada, mereka akan berpikir bahwa saya ini bukan temannya lagi, karena saya tidak bisa membantu mereka. Dan ketika ada guru lain nanti yang masuk ke dalam kelas tersebut, lalu ada bersalah, dia tidak akan menghiraukan guru itu. Dia hanya ketergantungan kepada saya sendiri, kepada gurunya tersendiri yang sudah dia anggap adalah temannya. Nada suara akan ramah, akrab, dan bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Di sini contoh, Chandra, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa masih diulangi lagi? Sambil tertawa ringan. Jadi guru itu mempunyai ekspresinya tertawa. Ya, tapi tertawa tidak seperti bagaimana? Tertawa hanya senyum gitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti bu guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Pasti dia merasa nanti juga Bu Risma gak akan apa-apakan saya. Nanti Bu Risma juga pasti akan bela saya. Seperti itu. Nah, hasilnya adalah kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman juga, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut.
dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Ini yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang kita akan utarakan ketika peserta didik itu melakukan suatu kesalahan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Di sini adalah di mana kita menyiapkan buku kasus, ya, bimbingan konseling yang biasanya kita mencatat setiap kesalahan-kesalahan daripada peserta didik kita. Pemantau dasar nada suara atau datar, bahasa tubuh yang formal. Contoh, guru, Chandra, tahukah kamu istirahat? Kamu sampai jam berapa kita istirahat? Chandra menjawab, iya bu, guru. Kamu terlambat 30 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat masuk ke dalam kelas? Chandra, paham bu, saya harus tinggal di dalam kelas dan mengerjakan tugas yang tertinggal. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam pulang kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Tetap saya tunggu. Jadi kita sudah melakukan konsekuensi tadi. Kalau kita terlambat 30 menit, maka dia akan 30 menit juga berada di dalam kelas setelah jam pulang. Yang selanjutnya, hasil daripada pemantau tersebut. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam pulang dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam pulang. Murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Nah, ketika kita melakukan pemantau ini, Bapak Ibu guru, karena tadi dia telah 30 menit untuk masuk, maka ketika dia melakukan konsekuensinya, selama 30 menit yang jam pulang itu tidak boleh kita tinggalkan seorang diri dia di dalam kelas. Kita harus temani dia selama 30 menit juga di dalam kelas tersebut. Yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi terakhir, ya, yaitu sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kedua posisi tersebut bila bisa dilakukan atau bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis
kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Maka ini tertuang di dalam keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal-hal ini? Jadi ketika dia sudah melakukan kesalahan, kita bertanya, apa rencananya untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Yang selanjutnya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak untuk berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir daripada posisi kontrol seseorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bersikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dalam permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Kita akan masuk ke dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri segitiga restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang disebut dengan segitiga restitusi ini Bapak Ibu Guru, yang disebut dengan segitiga restitusi adalah ini. Di mana di dalam segitiga restitusi ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, langkah-langkah ataupun penerapan daripada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika kita melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak, kamu kenapa terlambat, ataupun dia melakukan kesalahan, kita tanya terlebih dahulu. Lalu setelah itu validasi tindakan yang salah. Nah, ketika dia melakukan hal itu, kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah di mana kita mengatakan memang manusia itu tidak luput dari segala kesalahan. Ibu sendiri
sering atau pernah melakukan kesalahan. Nah, karena kita sudah buat keyakinan kelas, kita tanyakan kepada dia, kesalahan yang sudah dia lakukan kira-kira melanggar daripada keyakinan kelas yang sudah kita buat itu atau tidak. Nanti dia akan mengeluarkan semua kata-katanya, semua yang menyangkut kenapa dia dapat melakukan kesalahan itu. Lalu menanyakan lagi keyakinannya. Jadi di sini menanyakan keyakinan maksudnya di mana kita menerapkan agar keyakinan yang tadi, keyakinan kelas yang sudah kita buat itu dapat anak ini laksanakan. Contoh yang misalkan membuang sampah di dalam kelas. Anak-anak ini kan sering taruh di kolom mereka tuh kalau mau pulang sampah-sampah kertas itu banyak. Lalu nanti dia tidak akan melakukan hal itu. Biarkan dia yang menjawab, bukan kita. Jadi kesadaran itu terlahir dari dia sendiri, bukan kita yang kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak, tetapi dia bilang, baik Bu, saya tidak akan membuang sampah ke kolom laci lagi. Mulai kapan kamu akan melaksanakannya? Mulai besok misalkan. Kalau ini kita panggil dia ketika jam pulang misalkan. Kita lihat sesuai dengan keyakinan dia, sesuai dengan apa yang sudah dia katakan, dia akan melaksanakannya mulai besok. Ya sudah, kita percayai dia bahwa dia akan melakukannya. Nah, ini saya sudah melakukan juga dokumen daripada segitiga restitusi di dalam kelas. Ini kita panggil anaknya, Bapak Ibu kalau memanggil anak jangan di depan kelas ya. Maksudnya kalau bisa kita bertemu muka dengan muka. Jadi jangan, supaya tidak merasa anak ini merasa dikucilkan atau seperti apa gitu. Jadi dia tidak minder gitu. Lebih baik kita berdua ya. Ketika mereka melakukan kesalahan kita panggil secara berdua. Jadi kita face to face. Dari konsep-konsep yang sudah dipaparkan dalam modul 1, 2, 3, 4, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting, ini menurut saya ya Bapak Ibu, penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah di mana adanya kerjasama warga sekolah yang baik. Lalu yang kedua, memberikan teladan dan tuntunan yang baik. Yang ketiga, melakukan proses pembelajaran dan pembiasaan agar terwujudnya budaya positif. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Salam bahagia dan menggerakkan. Terima kasih. Itu yang bisa saya paparkan pada kesempatan saat ini mengenai modul yang sudah saya pelajari, yaitu dari modul 1, 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Yang paling menggerakkan adalah tentang budaya positif. Saya berharap dan mempunyai keinginan, mari Bapak Ibu Guru kita bisa menerapkan budaya positif, baik itu di dalam kelas kita maupun di lingkungan sekolah kita, agar sekolah kita ini semakin jaya dan menciptakan generasi-generasi penerus yang cemerlang. Terima kasih. Telah kita dengarkan tadi ya paparan dari Ibu Rismawati Nainggolan. Imbas CGP 7 ini benar-benar luar biasa ya, menambah pengetahuan kita ya. Ternyata kita masih banyak kekurangannya ya teman-temannya. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi dari arahan Ibu Risma ya. Bagi Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya, diberikan kesempatan. Satu penanya dulu ya Ibu Risma ya. Satu penanya dulu boleh ya. Satu penanya. Barangkali ada yang ingin bertanya dari Bapak dan Ibu Guru. Ya,
Bu, mau tanya nih. Bapak Bakri ya, silakan Pak Silakan Bakri. perkenalkan dulu Pak. Terima kasih, saya nama Bakri dari guru kelas 3B. Mau tanya gini Bu, tadi cukup bagus sekali ya, kita jadi tahu kita masih kurang banyak ya. Nah, ada satu pertanyaan, bagaimana budaya positif yang baik itu harus kita lakukan di sekolah kita terutama ini. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Bakri. Bagaimana tadi menerapkan budaya positif di sekolah kita ya? Ya. Nah, sebenarnya di sekolah kita ini sudah banyak sekali budaya positif yang bisa saya lihat ya selama saya menjadi guru di SDN Tanjung Duren Utara 06 ini. Jadi budaya positif yang ada di sekolah ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita sepakati bersama yang untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Ya. Jika kebiasaan-kebiasaan positif ini sudah membudaya, ya, sudah sering kita lakukan, maka akan memiliki nilai-nilai atau karakter-karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak tersebut. Ya, sebagai contoh saya mau angkat yaitu tentang liraber. Saya sebutnya liraber, literasi Rabu bersama, yang sudah kita galakan setiap hari Rabu, yaitu di mana seminggu sekali itu anak-anak bergantian dari jenjang kelas rendah, kelas 1, 2, 3, lalu minggu ini minggu depannya lagi kelas 4, 5, dan 6 seperti itu. Jadi saya mau meningkatnya sebagai liraber, yaitu literasi Rabu bersama, yaitu bertujuan agar peserta didik memiliki minat baca sehingga keterampilan membaca akan meningkat, ya, akan meningkat baik itu di kelas rendah, kelas 1, 2, dan kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah bisa mereka selain untuk mendeskripsikan, mereka juga memberikan rangkuman-rangkuman ataupun lain-lainnya yang masih berada di dalam literasi, kegiatan-kegiatan literasi baik itu membaca puisi, bernyanyi. Jadi kita tidak hanya monoton untuk membaca, dan alangkah baiknya jika setiap kegiatan yang ada di sekolah kita ini kita beri judul gitu Bapak dan Ibu guru. Seperti tadi yang saya buat adalah liraber, ya, literasi Rabu bersama. Nah, jadi kalau ada kegiatan yang lain, kita bisa memberikan singkatannya itu. Mari sama-sama kita akan rembukan. Mungkin itu Pak Bakri yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana menciptakan atau membuat budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Terima kasih. Bapak Ibu guru, barangkali ada pertanyaan yang lain? Sudah jelas ya? Oke, baiklah. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka kegiatan yang dilaksanakan hari ini alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Risma selaku guru penggerak, ya, calon guru penggerak, dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya guru-guru yang berada di SDN Tanjung Duren 06. Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu guru, Ibu kepala sekolah, Bapak wakil kepala sekolah. Saya ucapkan terima kasih beserta teman-teman. Doakan saya selalu agar saya dalam keadaan sehat,
untuk mengikuti program guru penggerak ini dalam waktu 5 bulan ke depan lagi, masih panjang ya, sampai bulan Juli